Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih Pak. Pagi Bu, Apa kabarnya Pak? sehat dan semangat selalu. Oh, Lagi Senin kan? Iya Pak. Sehat tentunya Pak ya. Tentu saja. Oke Pak. Kemarin kan Bapak sudah telepon ya, udah telepon dan WA. Mohon maaf ya Pak, baru bisa hadir sekarang, karena ada kesibukan yang lain. Kira-kira nih Pak ya, hari ini apa sih Pak yang ingin dibahas Bapak? Yang ingin tahu pada hari ini adalah mengenai kompetensi guru. Gitu ya. Jadi sebenarnya pernah kita bicarakan bahwa pemahaman guru ini masih terbatas. Bahkan sudah beberapa guru yang bagus, tapi kemudian dasar pribadi bahwa mereka masih banyak penetapan, terutama memahami hukum mereka. Ya. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi saat ini adalah kompetensi guru ya Pak ya, apalagi menghadapi kurikulum mereka yang saat ini. Oke Pak. Terus di sini dari pertemuan ini nih, ya kan, harapan Bapak apa sih Pak? Harapan saya tentu saja untuk meningkatkan kompetensi guru tersebut. Jadi di masa akan datang, insya Allah kita akan menambah grafik pengetahuan mereka dari yang sekarang kita anggap nilainya berapa gitu kan, supaya grafiknya meningkat walaupun cuma beberapa langkah gitu. Sehingga apalagi kan pembelajaran ini kan bukan waktu yang singkat untuk merubah mereka, sehingga nanti kita programkan bagaimana supaya pengetahuan bertambah, juga kita berikan juga proses dan hasil belajar juga bertambah. Ya. Jadi ada proses yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini, ada proses peningkatan ya Pak ya ke depannya tentang kompetensi guru. Grafiknya walaupun tidak terlalu menanjak, tapi setidaknya ada perubahannya. Nah, menurut Bapak nih ya, pada saat ini sekarang ini, mengapa Bapak menilai bahwa kompetensi guru ini menjadikan suatu permasalahan gitu, menjadi tantangan Bapak? Kenapa? Kita kan sebagai seorang guru harus ketika mereka mengajar, mereka harus mencapai tujuan belajar tersebut. Tapi beberapa kali saya masuk ke kelas, kemudian menilai pelajaran mereka, dan juga melihat hasil pelajaran anak, ternyata tujuan pembelajaran mereka itu belum maksimal. Nah, jadi dari analisis saya bahwa di kurikulum mereka ini mereka belum begitu mengetahui bagaimana penerapan dalam kelas, gitu. Jadi kita akan merubah itu menjadi lebih baik. Jadi menurut Bapak tadi, kenapa ini menjadi masalah adalah karena berdasarkan hasil observasi Bapak ya di lapangan atau ke kelas atau bersama guru, itu karena memang tujuan pembelajaran belum tercapai dan beberapa penerapan dari KTM ini ya Pak ya, itu belum diterapkan. Jadi masih sama dengan dulu, masih profesional gitu. Jadi tapi berapa itu peningkatannya masih sedikit. Masih sedikit. Oke Pak, ya luar biasa keinginan Bapak ini untuk peningkatan sekolah. Nah kalau boleh tahu nih ya Pak ya, kita kan biasanya punya skala ya dari 0 sampai 10. Kira-kira sekarang ini Bapak untuk permasalahan ini berada di nomor berapa? Mungkin ya kalau kita istilahkan dengan kata itu cukup kira 6,5. Oh, udah di ini ya, 6 sampai 6,5. Artinya belum baik begitu kan, itu cukup. Oh masih cukup, oke. Kenapa di angka 6 ini Pak? Ya, jadi peserta gitu ya. Misalnya lihat guru beberapa orang, jadi berapa dari 37 orang guru di sini. Iya. Kalau kita dari 0 sebenarnya berarti baru sekitar 60% guru yang mulai memahami. Mulai memahami itu. Jadi sebagian nilai itu belum. Jadi di kertasnya itu kemudian. Oke. Jadi Bapak 60% ya? Iya. Baru 60%. Nah, kedepannya nih kan, tadi Bapak ini nih,
untuk meningkatkan, ya kan Pak, peningkatan itu. Nah kalau tadi masih di skala 0 sampai 10, peningkatan yang ingin Bapak capai itu di angka berapa? Ya, di angka paling tidak 7,5 dengan 8. Walaupun belum 7,5 sampai 8. Oh sampai 8. Itu tahun pertama. Oh itu tahun pertama. Nanti berikutnya baru kita ke 9. Kalau kita skala kita nilai ke kuliah dulu kan, ke B baru ke A begitu. Oh gitu. Kalau nanti langsung ke A nanti jauh tinggi ekspektasi kita gitu. Iya, berarti Bapak punya tahapan yang harus dilalui. Oke, di antara 7 sampai 8 itu nih, ya kan tadi dari 6 sampai 6,5 ya Pak ya. Tentu dari angka itu kan mengalami nanti perubahan ke angka 7. Kira-kira nih Pak ya, apa yang akan Bapak lakukan? Pertama yaitu selalu berkoordinasi dengan stakeholder, pengawas, kemudian sekolah, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan dengan mereka, melaksanakan juga supervisi, observasi, melaksanakan kompel, komunitas belajar secara terus-menerus, kemudian membuat perencanaan bagi mereka, kemudian melaksanakan hasil nyata, berbagi praktik baik, kemudian refleksi. Jadi semuanya kita tahu itu harus kita lalui supaya yang paling itu tercapai gitu kan. Oh luar biasa ini ya Bapak ya, insya Allah dari semua ini tadi ya Pak, koordinasi, pelatihan, mengaktifkan kompel, kemudian ada supervisi, kemudian absen, ya kan, kemudian melakukan aksi nyata seperti itu ya Pak ya. Yang sudah pernah Bapak lakukan itu? Yang sudah kita laksanakan selama ini adalah belajar, kemudian bekerja sama sih, berkoordinasi dengan pengawas sekolah, kemudian coaching klinik tuh. Oh, coaching klinik ya, oke. Jadi coaching gitu. Iya. Jadi kita ini kan mereka supaya mereka ada paling tidak itu motivasi mereka pertama. Gitu. Tapi kalau saya perhatikan, kita sudah ada perubahan. Kita lihat dari komunikasi mereka sudah baik, kemudian aktivitas mereka juga dalam kelas sudah mulai melaksanakan Oke, luar biasa. Itu yang sudah Bapak lakukan, sudah ada sedikit perubahan. Nah, tapi ke depannya tuh Pak, yang menjadi tahapan yang prioritas menurut Bapak dalam upaya tadi peningkatan kompetensi guru yang terpikir oleh Bapak, kira-kira apa? Pertama itu kalau kami hasil dari analisa saya, setelah kami mengadakan belajar, melakukan diskusi, mengadakan kayak forum diskusi gitu kan, mereka juga ingin dipenuhi kebutuhan mereka, sehingga melalui peningkatan kompetensi, pelatihan kita juga penuhi apa kebutuhan mereka, sarana misalnya apa yang mereka butuhkan, ya insya kita akan penuhi secara bertahap dalam kelasnya, supaya jadi ada sarana dan juga kompetensi begitu. Oh, menunjang ya Pak ya, sarana jelas menunjang ya kompetensi. Oke Bapak. Nah, dalam waktu dekat ini Pak ya, apa yang terpikir oleh Bapak juga? Yang pertama adalah terus melaksanakan tugas belajar dan melibatkan pengawas sekolah, juga melakukan pengawasan, kemudian pendampingan secara individu maupun secara kelompok. Terus sekolah yang membutuhkan ini sehingga nanti akan ada evaluasi secara berkala, misalnya 3 bulan sekali. Kita cek berapa orang guru yang belum paham, berapa orang guru yang sudah melaksanakan, kemudian sejauh mana mereka memahami pelaksanaan sistematika itu. Jadi tadi ada ya yang Bapak libatkan ya, pendampingan oleh pengawas sekolah. Yeah. Nah, selain pengawas sekolah, siapa saja yang memberikan
Bapak libatkan dalam proses ini? Satu unsur penting yang perlu kita libatkan adalah masyarakat, terutama itu komunitas sekolah. Jadi nanti di awal nanti ketua komite akan memberikan arahan dari kacamata masyarakat dan juga dari kacamata sebagai wali murid. Jadi mereka perlu dukungan karena untuk formulir kan kalau cuma waktu di sekolah pasti kan 8 jam. Jadi di rumah juga anak perlu dikasih bimbingan, dikasih motivasi oleh orang tuanya supaya ada dukungan baik moral dan spiritual. Jadi ya sifat gitu. Tadi ada pengawalan ini luar biasa nih, apa ada kerjasama kolaborasi dengan komite. Nah, ada lagi nggak Pak kira-kira? Itu saja yang lembaga-lembaga yang kita BGP, kan gitu, BPNP, kemudian dinas pendidikan, satuan pendidikan, gitu kan. Jadi itu yang juga melibatkan mitra-mitra kita kayak Puskesmas, gitu kan, kayak lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya. Itu perlu kita bahas juga karena sekolah ini kan harus diberikan semua. Jadi kalau kita cuma saya sebagai pelaku saja nanti mungkin cukup. Kolaborasi ya. Ya kolaborasi itu. Kolaborasi luar biasa ya Pak. Ada pengawas sekolah, masyarakat melibatkan komite dan ada lembaga terkait ya Pak ya. Jadi Pak ini ya yang dilibatkan sudah. Kira-kira Bapak akan mulai melakukan rencana aksinya kapan? Ya, ini kan kalau kita hitung waktunya, kalau kita aksi tanpa perencanaan kan, kita rencanakan dulu 1 minggu. Oh, 1 minggu ke depan? 1 minggu ke depan. Oke. Insyaallah di minggu ke-2 atau 3 itu kita akan melakukan aksi. Oh. Ya. Karena apa? Karena komunitas belajarnya kan 1 minggu sekali. Iya. Jadi harus berkelanjutan, sustainable gitu kan, agar evaluasinya berkelanjutan juga. Jadi 1 minggu lanjut ya. Insya Allah nanti Pak kalau ini berjalan nanti saya siap mendampingi. Oke, sesuai dengan rencana kita tadi kan. Nanti tinggal tahu saya mau lihat ya Pak ya, mau bukan untuk menilai tapi kita mendampingi Bapak bagaimana prosesnya. Nanti dihubungi lagi ya Pak ya. Siap. Oke. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak ya, perasaan Bapak. Ini kan tadi kita ini udah coaching loh Pak ya. Jadi tadi permasalahannya, terus ada upaya dan kiat-kiat Bapak yang akan Bapak lakukan. Perasaannya setelah percakapan ini gimana Pak? Sangat bahagia. Karena apa? Bagi saya kalau ada pertanyaan bilang itu berarti ada kolaboratif kolaborasi yang sangat bagus gitu kan. Jadi bukan cuma saya yang akan mengerjakan, tapi orang juga akan memperhatikan. Jadi ada spirit tersendiri bagi kita, bagi saya, bagi teman-teman yang terlibat dalam hal ini. Gitu. Jadi yang utama itu spirit. Jadi kalau ada spirit, tentu saja kita akan di lapangan nanti berbeda gitu kan. Beda kalau kita tuh hanya melaksanakan tugas wajib, itu kan beda. Jadi dengan ada spirit, ditambah dengan dukungan kawan-kawan, kawan sekolah, guru-guru di sekolah, maka itu akan menjadi kolaborasi yang sangat bagus. Biasa Pak. Semoga bahagianya menular untuk semua warga sekolah ya Pak ya. Oke, kalau menurut Bapak ketercapaian tadi kan tujuan meningkatkan kompetensi itu tadi. Menurut Bapak dari percakapan ini seberapa Bapak yakin bahwa proses itu bisa terlaksana? Oke, kalau saya perhatikan saat ini, saya yakin, sangat yakin. Itu ya, saya yakin 95% saya yakin. Karena saya lihat secara nyata dalam minggu ini luar biasa, guru konsultasi ini konsultasi ya apa tadi kelas tadi itu. Oke, luar biasa. Saya juga Pak menjadi
inspirasi juga ya. Jadi itu tentunya semoga pertemuan kita ini bermanfaat ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan untuk sesi percakapan ini. Semoga kedepannya setelah SMA 3 ini ya Pak ya, menjadi SMA yang unggul di Kabupaten Lebong dan Bapak merupakan pemimpin yang menginspirasi untuk semua. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.